Sebuah tema yang sangat menarik malam hari ini, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, membuka langit dengan doa iman. Wow, membuka langit dengan doa iman. Petrus dan Cornelius di Kaisarea, ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Garis kata senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3. Oke, nanti balik aja. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Wow. Saudara, luar biasa kalau Anda perhatikan ini. Lalu kita paralelkan Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat ini dengan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Yakobus 5 ayat 17 ini udah ayat sangat powerful ya kalau kita bicara tentang doa. Elia adalah manusia biasa. Tidak dikatakan Elia manusia luar biasa. Tapi dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Yang membedakan adalah manusia biasa tapi sungguh-sungguh berdoa. Apakah Anda hari ini Anda sungguh-sungguh berdoa ataukah biasa saja? Karena manusia biasa jadi doanya biasa, atau manusia biasa doanya sungguh-sungguh. Itu dua hal yang berbeda. Bapak Ibu tulis di situ. Saya manusia biasa tapi berdoa sungguh-sungguh. Atau saya manusia biasa, doanya biasa saja. Makanya hasilnya beda. Manusia biasa doa bersungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun. Wow! Kita lihat bahwa bagaimana kehidupan Elia dan kehidupan Cornelius. Elia adalah salah satu nabi, dan Cornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi. Pada waktu itu anak buahnya bahwa dia ada 100 orang. Ya, katakanlah itu kapten, saudara ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan begini, ada beberapa hal yang kita bisa belajar, terutama kita belajar malam ini dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4. Dari sebuah gaya hidup atau kehidupan Cornelius sehingga kehidupan dia membuka langit. Makanya tema malam ini adalah membuka langit dengan doa iman. Sebenarnya saya mau memberitakan kepada Bapak Ibu bahwa membuka langit dengan doa iman bukan hanya cuma sekedar berdoa. Karena Alkitab menjelaskan kepada kita ada 3 jenis orang berdoa. Orang benar yang berdoa. Ya, bukan doanya yang benar. Orang benarnya yang berdoa. Yang kedua, menurut kitab Yakobus pasal yang ketiga, kita berdoa tapi kita salah berdoa. Orang berdoa tapi salah doa. Karena yang dia minta adalah hanya untuk kesenangan, menyenangkan dagingnya. Yang ketiga adalah orang yang memang tidak mau doa. Dia sudah tahu bahwa doa penting tapi tidak mau untuk berdoa. Dan kita juga sudah tahu bahwa ketika Tuhan jawab doa, maka Tuhan menjawab dalam 3 jawaban. Ya, tidak, dan tunggu. 3-3-nya adalah jawaban doa dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang ya, maka Bapak Ibu sudah siap menghandle jawaban Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, karena Tuhan menyiapkan yang terbaik, yang Anda minta itu yang baik. Jadi Tuhan bilang, aku mau kasih yang terbaik. Jawabannya tidak bagi permintaan saudara. Tapi kalau Tuhan bilang tunggu, maka Tuhan persiapkan hati kita supaya bisa menghandle jawaban Tuhan. Berkat, promotion, terobosan jalan keluar. Jadi semua ada alasannya. Semua ada alasannya. Jadi ketika kita bicara tentang membuka langit dengan doa iman,
Maka saya mau bicarakan kepada Bapak Ibu, memberitahukan kepada Bapak Ibu, ini tidak hanya cuma sekedar ngomong, berdoa. Tapi Alkitab katakan begini, doa orang benar. Bahwa sebelum doa itu didengar oleh Tuhan, apa ucapan kita didengar oleh Tuhan, maka kehidupan kita dulu yang harus kedapatan benar di hadapan Tuhan. Ini penting. Ini penting. Jadi doa yang membuka langit yang Bapak Ibu perhatikan di sini, kalau kita belajar dari Cornelius, bagaimana doa yang membuka langit, maka sekali lagi saya bold, ini dulu, bahwa bukan apa yang kita omong, bukan. Bukan apa yang kita datang lalu kita lihat, Tuhan aku minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Makanya Bapak Ibu lihat, tidak semua orang, bahkan tidak semua yang kita minta dijawab Tuhan. Jawabannya bisa ya, tidak, dan tunggu. Dan Yakobus pasal yang kelima berkata begini, bahwa doa orang benar, maka bicara orang benar, itu bicara tentang akumulasi kehidupan. Makanya gaya hidup yang dimiliki oleh Cornelius, sampai membuka langit, sampai malaikat datang, doanya didengar. Itu karena pertama, kehidupan yang saleh. Wow. Kehidupan yang saleh. Mazmur 32 ayat yang ke-6. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Banjir besar bicara tentang masalah krisis pandemi, termasuk COVID-19. Alkitab berkata dibutuhkan orang saleh yang berdoa. Wow. Dibutuhkan orang saleh yang berdoa. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Ketika orang saleh berdoa dan didengar oleh Tuhan, maka banjir besar, masalah besar, persoalan besar tidak akan melandanya. Artinya Bapak Ibu kena banjir, kena. Melandanya artinya ini Anda terbawa oleh banjir. Hancur. Terbawa oleh banjir begini artinya Anda tidak dapat dipulihkan kembali. Sesuatu yang tadinya utuh, sekarang lenyap. Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Orang saleh itu menjaga banyak hal. Ketika Anda saleh, Anda menjaga banyak hal dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara. Yohanes 9 ayat 31 berkata begini, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Anda mau membuka langit? Maka salah satunya adalah harus jadi orang saleh. Sebab Yohanes 9 ayat 31 berkata begini, Tuhan tidak mendengarkan orang berdosa. Yes and amen. Karena diparalelkan dengan Yesaya pasal 59 ayat 1 dikatakan bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Bukan karena telinganya dan karena pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah, ayat yang kedua, tetapi yang menjadi pemisah, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah pertama kejahatanmu, nipu, iri, dengki, kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Wow. Berarti mereka berdoa. Di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Mereka berdoa. Tapi Tuhan kedapatan bahwa mereka melakukan kejahatan.
Tuhan mendapati bahwa mereka berdosa, tidak melakukan firman Tuhan. Doanya datang. Tapi Tuhan mendapati bahwa mereka nggak saleh. Coba Bapak Ibu periksa hari ini, apakah Anda saleh? Yohanes 9:31 jelas berkata, kita tahu, apakah Anda baru tahu? Bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh, yang melakukan kehendak-Nya. Wow, berarti kalau tidak saleh, tidak bisa membuka langit. Luar biasa. Mazmur 37 ayat yang ke-18, Alkitab berkata, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap untuk selama-lamanya. Orang saleh itu punya warisan, punya milik pusaka, tidak akan pernah diambil dari mereka, tapi Mazmur 37 ayat 18 berkata, akan tetap untuk selama-lamanya, bukan 30, 40, 50 tahun, tapi tetap untuk selama-lamanya. Indikasinya bukan cuma harta benda yang ada di dunia, tapi indikasinya dia akan memiliki Kristus itu sendiri. Kalau saudara memiliki Kristus, maka Anda memiliki langit dan bumi. Katakan, tulis di kolom komentar, kalau saya memiliki Yesus, saya miliki perbendaharaannya juga. Kalau saya menawan hati Yesus, saya dapat perbendaharaannya juga. Katakan amin 10.000 triliun kali. Haleluya. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Hebatnya lagi Cornelius ini bukan orang Yahudi pada waktu itu. Tapi dia orang Italia, orang Roma. Dan mereka sedang menjajah orang Israel. Tapi Tuhan menemukan bahwa orang ini saleh. Saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti saleh. Saleh itu artinya sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh menjalankan ibadah? Ataukah kita ibadah itu ya karena nggak ada waktu, nggak apa-apa, ikut ibadah? Ataukah Bapak Ibu mempersiapkan hati? Hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena saleh itu artinya gini, taat. Dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Taat artinya mendengar Tuhan katakan, melakukan. Apa saja perintah Tuhan, kita lakukan sekalipun kita nggak mengerti waktu itu. Itu arti yang pertama dari saleh. Arti yang kedua dari saleh adalah suci dan beriman. Kalau tadi taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti saleh itu adalah suci dan beriman. Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, kenapa Tuhan tidak menjawab, kenapa Tuhan menyembunyikan diri? Karena kedapatan kejahatan di hatinya. Dan kedapatan bahwa dia dosa. Sehingga Tuhan tidak mendengar. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini, bahwa kesalehan harus kita bangun. Karena itu merupakan salah satu rahasia untuk membuka langit. Firman Allah berkata begini, malaikat terbang datang, dalam Kisah Rasul 10 ayat 1-4 tadi. Malaikat terbang datang dan mengatakan kepada Cornelius begini, doamu dan persembahanmu telah diterima di surga. Padahal kalau Bapak Ibu kasih persembahan, itu jatuh di kotak persembahan atau masuk di rekening gereja. Surga itu nggak butuh uang rupiah, nggak butuh uang dolar. Berarti yang naiknya ke surga apa? Kemurahan hatinya. Yang naik ke surga itu doa, yes. Pujian penyembahan, yes. Tapi malaikat berkata begini, doa dan persembahanmu telah diterima. Kalau itu berupa uang, apa itu uang yang naik? No. Kemurahan hatinya. Kebaikan hatinya. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu dengar ya. Bapak Ibu dengar. Alkitab berkata begini, ketika Bapak Ibu saleh,
maka doa, pemberian yang kita berikan untuk Tuhan, berikan untuk pekerjaan Tuhan, akan menjadi tanda pengingat Tuhan bagi saudara. Ingat loh, jumlah manusia di dunia 7 miliar lebih. Sampai kalau Tuhan terus ingat kepada Anda, berarti Anda dapat God's favor. Anda dapat prioritas. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Bapak Ibu saleh. Wow, ternyata hidup saleh di hadapan Tuhan adalah jaminan bagi mereka yang berdoa di hadapannya. Ingat Bapak Ibu ya, di hadapan Tuhan itu nggak lihat genders, nggak lihat laki perempuan. Garis itu. Tuhan itu, ketika saudara dan saya berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan itu nggak lihat genders, Tuhan lihat kita tuh manusia roh. Jadi kalau saudara dan saya satu keluarga, Anda harus lebih rohani, Anda harus berusaha lebih rohani dari yang lain. Tidak mungkin saudara dan saya berkata begini bahwa harus suami yang lebih rohani dari istrinya, atau harus istri yang lebih rohani. Tidak. Semua harus bertumbuh ke arah Kristus. Justru kalau semuanya jadi rohani lebih baik. Bukan berarti misalnya kalau suami tidak boleh lebih rohani dari istri, atau istri tidak boleh rohani dari suami. Nggak ada ayat Alkitab mengatakan itu. Karena kekristenan itu menyangkut pribadi saudara dengan Tuhan, pengenalanmu dengan Tuhan. Amin. Firman Allah berkata begini, Cornelius berasal dari bangsa Italia. Mereka bukan keturunan Yahudi. Tapi dia taat, sungguh-sungguh beribadah. Dia suci dan murni hati. Wow. Dia suci dan beriman. Wow. Saya suka kata saleh itu ada kata berimannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat seseorang yang taat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, itu tanda orang itu beriman. Jadi bicara tentang doa iman adalah kehidupan, akumulasi kehidupan saudara. Saya nggak percaya Bapak Ibu. Seseorang yang bicara kemudian urapan Tuhan turun, saya nggak percaya itu tiba-tiba terjadi. Saya nggak percaya itu tiba-tiba datang. Tidak, saya nggak percaya. Tiba-tiba seorang tumpang tangan dan orang disembuhkan, tumpang tangan dan tiba-tiba mujizat terjadi. Saya nggak percaya itu terjadi secara kebetulan. Yang saya percaya adalah apa yang dia lakukan itu karena akumulasi dari apa yang tidak dilihat oleh jemaat. Ketika dia sendiri, dia membangun kehidupannya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia menjaga hidupnya selaras dengan firman Allah. Dia menjaga mulutnya, dia menjaga pikirannya, dia menjaga hatinya, dia menjaga seluruh hidupnya. Murni, suci, dan tetap beriman. Sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Lalu ketika dia berdoa, lalu tiba-tiba terjadi sesuatu. Itu yang Tuhan katakan begini, bahwa kehidupan saudara dan saya jadi berkat bagi banyak orang. Saya pernah diceritakan oleh salah satu teman hamba Tuhan. Seseorang yang awalnya ada di sama-sama dengan dia dan diangkat menjadi bendahara di gerejanya. Karena gembalanya itu juga bergerak dengan karunia-karunia. Dan orang ini dilatih kemudian satu saat juga bergerak dengan karunia-karunia. Dan satu saat saudara dia juga mendoakan orang sembuh dan juga mulai bernubuat kepada orang. Satu saat saudara tanpa pengetahuan gembala mereka buat ibadah sendiri di hari Minggu yang sama. Dan sudah jalannya 1 tahun. Ketika memberitahukan kepada gembalanya, gembalanya kemudian mengutus para penatua gerejanya untuk menyampaikan, jangan kalau mau buat tengah minggu nggak apa-apa, kan itu ibadah. Tapi jangan seakan-akan buat ibadah dalam ibadah, apalagi Anda itu salah satu pekerja dan jadi bendahara di gereja. Tapi nggak dengar, saudara. Tidak mau dengar. Bahkan ketika penatua datang, dia katakan sekalipun taruh pistol di kepalanya, dia tetap lakukan itu. Karena merasa bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Saudara, beberapa 6 bulan atau 1 tahun kemudian, kedengaran bahwa dia kena kanker di kepalanya. Dan singkat cerita, semakin ganas. Akhirnya dia dipanggil pulang oleh Tuhan.
Saya mau beritahukan kepada saudara begini, ketika itu diceritakan, saya sangat sadar bahwa pelayanan itu bukan untuk sesuatu yang main-main. Bahkan karunia pun juga bukan untuk dipakai untuk mempromosikan diri. Seluruh karunia yang Tuhan berikan kepada kita harus dipakai dalam ketaatan. Dipakai membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan Yesus. Nggak boleh memuliakan diri sendiri. Apalagi kalau karunia dipakai hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Nggak boleh. Hidup saleh di hadapan Tuhan adalah jaminan bagi mereka yang berdoa di hadapannya. Saya beritahukan kepada saudara begini bahwa ternyata doa iman itu adalah kehidupan yang terimpartasi dalam perkataan, dalam doa. Ulangi ya, doa iman membuka langit adalah kehidupan yang terimpartasi dalam perkataan, yang naik ke hadapan Tuhan. Jadi Tuhan menilai perkataan kita, melihat perkataan kita itu adalah melihat kehidupan kita. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu koreksi dulu. Hari ini apa saya saleh atau tidak? Karena arti saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah taat. Sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Apakah Bapak Ibu konsisten? Apakah Bapak Ibu katakan bahwa saya mengasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh ketika tidak ada orang, Bapak Ibu masih doa, baca Alkitab? Apakah hati Bapak Ibu suci, mudah mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menjustis orang lain? Apakah Bapak Ibu beriman selalu yakin tentang bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin? Yang pertama, membuka langit dengan doa iman adalah hidup dalam kesalehan. Yang kedua, orang yang membuka langit dengan doa iman adalah ia membawa seisi keluarganya takut akan Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 2 bagian A dengan sangat jelas. Alkitab mengatakan begini, bahwa ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Wow. Siapa ini? Cornelius. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Kata takut dalam bahasa Inggris ada dua kata. Yang pertama, afraid. Takut kepada sesuatu yang berlebihan. Takut tempat tinggi, takut kecoa, takut ular, takut tikus. Takut naik mobil karena pernah kecelakaan. Takut naik motor karena pernah kecelakaan. Itu afraid. Tapi yang dipakai di situ adalah takut akan Tuhan, adalah fear of God. Apa artinya fear of God? Fear of God artinya menghormati, mengagumi, menyanjung. Bapak Ibu bisa lihat seseorang ketika dia bicara, apakah dia sedang menyanjung pribadinya atau menyanjung Tuhan? Itu doa imannya. Itu iman orang itu. Imannya lari ke diri sendiri atau imannya lari ke Tuhan? Iman itu kan percaya diri sendiri atau percaya Tuhan. Kan PD itu artinya dua arti. Percaya diri, percaya dia. Kan PD juga. Percaya diri atau percaya dia. Tapi saya bersyukur Cornelius yang bukan orang Yahudi berkata begini, aku dan seisi keluargaku, berarti asisten keluarga, semua yang ada dalam rumahnya takut akan Allah. Berarti orang ini bukan hanya memikirkan dirinya, tapi dia mendidik seisi keluarga, mengajar seisi keluarganya, menyembah Allah yang hidup, menyembah Kurios. Apa itu Kurios? Penguasa tunggal, penguasa satu-satunya.
Wow. Bagaimana dengan saudara? Apakah Anda cuma berdoa suami istri dan anak-anak? Sedangkan seisi keluargamu tidak Anda ikut doa. Semua yang masuk dalam rumah kami, siapapun, setiap pagi harus bangun doa pagi. Awalnya mereka bilang, cuma nyanyi-nyanyi dong. Cuma nyanyi-nyanyi saja. Saya main gitar, nyanyi-nyanyi, lama-lama dibaptis Roh Kudus. Akhirnya dibaptis air, dimuridkan, akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita orang saleh, kita harus membawa seisi keluarga kita. Karena kerinduan Tuhan untuk Anda membuka langit dapat perbendaharaan sorga, maka kita harus mengurus harta Tuhan di muka bumi ini. Dan harta Tuhan di muka bumi ini bukan rumah, bukan mobil, bukan kedudukan, bukan prestasi, bukan diamond, bukan permata. Harta Tuhan di muka bumi ini adalah jiwa-jiwa. Bapak Ibu tulis, harta Tuhan di muka bumi ini adalah jiwa-jiwa. Haleluya. Amin. Ketika kita mengurusnya dengan benar, maka sorga akan memberikan kepada kita reward. Kalau Bapak Ibu punya anak, dan Bapak Ibu punya usaha, anak kita kan nggak dikasih gaji, anak kita dikasih reward. Dapat bonus. Tuhan itu nggak kasih kita gaji, Tuhan kasih kita reward, karena kita ahli waris. Amin. Ketika kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Bapak Ibu dapat reward. Dan saya percaya begini, Tuhan sedang ajarkan kita di malam ini, bahwa kebiasaan berdoa harus dimulai dan dilatih dari rumah. Kan kita lagi ikut sekolah doa. Dan diajarkan bahwa kebiasaan itu harus dimulai dari doa pribadi, kemudian mesbah keluarga. Berarti kebiasaan itu harus dilatih dari rumah. Amin. Dan saya percaya bahwa kebiasaan yang benar, kebiasaan yang baik saja bisa ditransfer. Apalagi kebiasaan yang benar, itu bisa ditransfer ke orang lain. Karunia itu bisa didapat melalui transfer. Tumpangin tangan, saya tumpangin tangan ke Anda, maka semua karunia yang ada pada saya turun bagi saudara. Tinggal Bapak Ibu mempraktekkan atau tidak, itu tergantung Bapak Ibu. Tapi karakter tidak bisa didapati melalui penumpangan tangan. Karakter itu adalah keputusan Bapak Ibu hidup hari ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Takut akan Tuhan atau tidak. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Tuhan nggak suruh pilih nanti besok, hari ini pilih. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah. Kalau ada Allah seperti itu, jangan baca Allah ya. Karena terjemahan Indonesia sehari-hari ditulis dewa. Ini sebenarnya ilah. Atau ilah orang Amori, yang negerinya kamu diam ini. Lalu Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Cornelius seperti Yosua. Saya nggak tahu dia baca Yosua 24 ayat 15 atau tidak. Tapi Cornelius berkata, aku dan seisi keluargaku takut akan Tuhan. Yosua berkata, as for me and my house, we will save the Lord. Tapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 2-3 orang saksi, satu perkara sah. Berarti untuk Anda dan saya bisa mengakses berkat-berkat surgawi, maka harus membawa sisi keluarga kita. Apakah Bapak Ibu pernah duduk dan ngomong firman kepada anak-anak? Ngomong sharing firman dengan suami, dengan istri? Apakah karena kita sharing firman kepada orang-orang yang ada dalam isi rumah kita? Awalnya mungkin nggak dengar, tapi terus-terusan Bapak Ibu menabur benih, karena Alkitab katakan tidak tahu mana yang akan tumbuh, tapi terus nabur. Ingat bahwa kebiasaan baik saja bisa ditransfer, apalagi kebiasaan yang benar. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik menurut 1 Korintus 15:33. Berarti dibalik-balik. Berarti kalau pergaulan yang baik akan menghilangkan kebiasaan buruk. Pergaulan yang benar akan menghilangkan kebiasaan yang tidak benar.
Bergaul dengan pencuri, lama-lama pencuri. Bergaul dengan pembohong-pembohong. Bergaul dengan orang suka dusta-dusta. Mau lihat seseorang karakter seperti apa? Lihat dua hal. Dia baca buku apa? Dia bergaul dengan siapa? Kalau dia baca buku Kopin Ho, maka firman Tuhan nggak pernah sampai ke dia. Dia selalu berkata, tidak kena, tidak kena, tidak kena. Orang lain yang kena, dia tidak kena. Karena suka kayang terus. Lompat sana, lompat sini. Ya. Dia baca buku apa? Haleluya. Anda bergaul dengan orang benar, Anda jadi benar. Anda bergaul dengan pendeta, Anda jadi pendeta. Anda bergaul dengan orang saleh, Anda jadi saleh. Anda bergaul dengan orang yang rajin baca Alkitab, Anda lama-lama yang malas baca Alkitab, baca Alkitab. Anda yang malas doa, bergaullah dengan orang yang suka doa. Bapak, Ibu, jangan bergaul dengan orang yang tingkatan imannya di bawah Anda. Bergaullah dengan orang yang tingkatan imannya di atas saudara, supaya saudara bisa mengikuti gaya hidupnya. Sama juga dengan kerja. Kalau Bapak Ibu kerja sebulan omsetnya cuma 5 juta, mulai cari teman yang omsetnya 1 bulan 100 juta. Lama-lama tahu cara kerjanya. Lama-lama Anda punya omset sebulan 100 juta. Kalau sudah 100 juta, cari teman yang omsetnya 1 bulan 1 miliar. Lama-lama Anda punya gaya hidup yang kerja seperti itu, omset 1 miliar. Dengan siapa Anda bergaul, jadi seperti itu. Kita ini terlalu nyaman. Itu sudah teman saya, nggak ada lagi temannya. Sehingga akhirnya kita rata-rata datar aja. Tulis di situ, saya tidak mau datar rata-rata. Saya diciptakan untuk menjadi extraordinary karena Roh Kudus ada dalamku. Amin 10.000 triliun kali. Haleluya. Salah satu rahasia berdoa untuk membuka langit adalah dengan membawa seisi keluarga kita datang pada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus selalu melihat orang yang hidup sesuai firman-Nya melebihi kata-kata doanya. Ulangi ya, Tuhan Yesus selalu melihat orang yang hidup sesuai firman-Nya melebihi kata-kata doanya. Makanya Yakobus berkata ada doa yang salah. Karena Tuhan melihat orang benar, doa orang benar penuh kuasa, besar kuasanya. Wow. Ingat, Tuhan Yesus tidak melihat orang yang hidup sesuai firman-Nya. Oh, Tuhan Yesus selalu melihat orang yang selalu hidup sesuai firman-Nya melebihi kata-kata doanya. Yakobus 5:16. Karena itu Alkitab berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Saling mendoakan. Berarti kehidupan mengaku kesalahan itu lebih baik. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bukan doanya yang benar. Ada orang yang ketika doa rasanya doanya luar biasa. Seperti lagi baca puisi. Doanya keren banget. Tapi orang yang nggak keren. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Membuka langit. Dan Elia mempraktikkan itu. Orang biasa, karena hidupnya adalah orang benar, berdoa sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Langit tidak boleh terbuka 3,5 tahun ketika dia berdoa. Langit terbuka, aksesnya langsung terbuka. Tuhan mencurahkan hujan, bicara tentang berkat. Haleluya. Jadi doa, membuka langit dengan doa iman, berbicara tentang membawa seisi keluarga. Kalau tadi Saleh yang kedua membawa seisi keluarga, yang ketiga apa saudara? Yang ketiga, ia banyak memberi sedekah bagi banyak orang Yahudi. Wah, ini satu orang yang bagi saya luar biasa, Cornelius. Pemberian kita kepada Tuhan harusnya menjadi pemberian di tempat-tempat yang tersembunyi, tidak pamer. Tapi ternyata Tuhan melihat. Tuhan lihat. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Pemberian kita kepada Tuhan harusnya menjadi pemberian di tempat-tempat yang tersembunyi. Nggak boleh pamer. Satu saat ada seorang hamba Tuhan yang berkata kepada saya, Pak, saya
pernah ketemu dengan seseorang. Orang ini diberkati Tuhan dengan finansial. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses dalam bisnisnya. Ketika satu saat saya ketemu, dia ajak makan, dan dia katakan kepada saya gini, Pak Pendeta, tahu nggak? Orang itu, mobilnya itu saya yang kasih loh. Pak, itu jasnya yang dia pakai khotbah itu saya yang beli. Harganya sekian, sekian, sekian. Dan hamba Tuhan ini berkata, cerita kepada saya gini, Pak, ketika waktu dia ngomong itu rasanya makanan mulai tenggorokan saya. Susah sekali. Jangan-jangan nanti dia katakan ini pendeta itu dia kenyang gara-gara saya kasih dia makan. Saudara, kalau Anda memberi sesuatu kepada Tuhan, ada orang yang seperti itu ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya perlu ngajar Bapak Ibu. Kalau sampai kita punya karunia memberi, maka tidak perlu pamer. Karena yang lihat pemberian, yang membalas apa yang Bapak Ibu tabur itu Tuhan. Tuhan yang menyuruh kita menabur, berkat kita dapat, kita disuruh tabur, yang menumbuhkan dan menghasilkan buah lebih banyak itu Tuhan. Makanya ada sebuah kata hikmat itu begini. Ketika kita buat kebaikan bagi orang lain, lupakan. Dan ketika orang lain tidak berterima kasih dan menyakiti kita, jangan ingat-ingat. Ketika buat kebaikan kepada orang lain, Anda tidak dapat terima kasih, lupakan. Dan ketika orang lain benar-benar tidak ingat akan semua yang Bapak Ibu lakukan, menyakiti Bapak Ibu, jangan ingat, kan Alkitab ajarkan. Ini gaya hidup yang akan menjaga hati kita untuk tetap melakukan firman sekalipun tidak ada hasil baliknya. Amin. Misalnya orang berkata begini, kita tabur supaya kita dapat 30, 60, 100 kali lipat. Saya percaya Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita judi seperti itu. Tapi kita semua tahu, saya mau ajarkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberi entah itu uang, tenaga, pikiran, waktu. Karena memang kita sudah diberkati, maka kita memberi. Makanya tanda bahwa orang sudah diberkati itu adalah gaya hidupnya memberi. Cornelius, dia adalah perwira yang tidak memimpin ribuan orang, cuma 100 orang. Tapi dia tahu Tuhan sudah memberkati dia, karena itu dia memberi sedekah bagi orang Yahudi. Dan dia tidak pamer. Matius 6 ayat 2 dan 4 berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Dipuji orang lain. Wow, dia baik ya. Wow, dia dermawan ya. Wow, dia terkenal murah hati ya. Dia sudah dapat upahnya. Ya. Kemudian next. Tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini prinsip yang harus mati dalam pikiran kita. Mati artinya ini tertanam dalam pikiran kita. Bahwa ketika kita lakukan apa saja dalam hal pemberian, maka ingat yang melihat itu Bapa di surga. Artinya tidak perlu pamer, tidak perlu orang tahu. Saya satu saat 2019, 2 tahun yang lalu, saya pernah buat kekeliruan tentang ini. Karena itu saya ingat ketika kami sedang membangun, dan Tuhan suruh kita 2018 itu untuk jual rumah kami satu-satunya yang ada di Makassar. Kemudian 2019 itu 2 mobil kami serahkan. Dan saya itu seperti pamer dan tanpa sadar terjebak di dalam jebakan setan ini. Lalu beberapa kali saya khotbah di depan jemaat. Terus saya cerita itu. Jadi sepertinya saya menunjukkan begini, saya itu paling hebat gitu. Lalu Roh Kudus tegur saya. Roh Kudus bilang, ini kamu sombong. Sepertinya kamu rendah hati. Sepertinya kamu sedang menyampaikan firman, tapi sombong. Tujuan dari kamu bersaksi bahwa kamu serahkan rumahmu, serahkan itu kan supaya orang tahu bahwa kamu hebat. Motivasi yang Tuhan tahu, yang lebih tahu motivasi hati kita kan Tuhan.
Tuhan kan lebih tahu motivasi hati kita. Padahal yang suruh serahkan rumah ini Tuhan. Yang Tuhan kasih kita kendaraan, itu juga Tuhan. Tapi cara ketika Tuhan minta, lalu kita kasih, kemudian kita merasa bahwa itu kita punya, dengan kesombongan ini menonjolkan diri, itu yang Tuhan gak suka. Nah, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Dan mulai saat itu saya nggak cerita-cerita itu lagi. Saya cuma tahu bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan memberikan segalanya tanpa ngomong apapun selain satu kata. Oh, I need Jesus. I love you, Jesus. Sudah nggak ada kata yang lain. Karena aku mengasihi engkau, aku memberikan semuanya, segalanya. Itu akan membuka langit. Karena Yesus mengasihi saudara, dia turun memberikan semuanya termasuk nyawa. Pemberian yang terbaik dari hati kita menandakan tingkat kedewasaan rohani atau nilai diri kita ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Ulangi Bapak Ibu. Pemberian yang terbaik dari hati kita menandakan tingkat kedewasaan rohani atau nilai diri kita saat kita berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tulis dalam kolom komentar. Pemberian yang terbaik dari hati saya menandakan kedewasaan rohani dan nilai diri saya. Jadi Bapak Ibu bisa ukur sebenarnya. Waktu, tenaga, pemikiran, bahkan sampai harta kekayaan pun itu menentukan, menandakan kedewasaan rohani atau nilai diri kita. Haleluya. Amin. Perempuan paling miskin memberi 2 peser, itu upah 1 hari bagi dia. Ketika dia beri, Tuhan bilang dia kasih paling banyak. Yang lain beri dari kelebihannya, dia beri seluruh hidupnya. Jadi 2 peser itu mewakili hidupnya. Itu tingkatan kedewasaan rohani. Itu nilai diri perempuan itu. Seluruh hidupnya ada di dalam kendali Tuhan. Apa Tuhan kita suka mengambil? Enggak. Dia hanya menguji hati kita. Yakobus 1 ayat 17-18 berkata, setiap pemberian yang terbaik, yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Tingkat tertentu ini adalah standarnya Tuhan. Posisi kita berdiri, nilai diri kita. Bapak Ibu perhatikan Yakobus 1, 17-18, ini ayat luar biasa. Dikatakan begini, ketika seseorang memberi yang terbaik, maka dia mewarisi sifat Tuhan Yesus. Apa sifat Tuhan Yesus? Pemberian yang terbaik dan setiap anugerah. Anugerah itu adalah gift. Semua penghargaan, penghormatan, peninggian, promotion, jalan keluar, kesempatan, itu gift, anugerah yang sempurna, datangnya dari atas. Berarti langit yang terbuka, menurunkan yang baik, menurunkan yang terbaik, menurunkan anugerah yang sempurna. Ini datang kapan itu Bapak Ibu? Datang ketika Anda memberi. Jadi orang memberi dalam tingkatan kedewasaan itu adalah tidak lagi cari pengakuan. Tapi karena dia memberi, karena dia tahu dia juga terima dari atas. Makanya kita promo berkata, apa yang kamu punya yang tidak kamu terima? Apa yang kamu miliki yang tidak diberikan kepadamu? Semua yang ada pada kita datang dari atas. Maka kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama di atas segala nama. Nah, ukuran pemberian terbaik adalah memberi tanpa diketahui oleh orang lain. Karena pemberian seperti itulah yang dilihat oleh Tuhan di tempat yang tersembunyi dan Tuhan membalasnya. Manusia itu ada kalanya sulit karena dia mau semua kebaikan dia diketahui semua orang. Makanya banyak kali kita sudah dapat pujian, kita nggak dapat bagian yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Belajarlah untuk membuka langit dengan memberi tanpa diketahui oleh orang lain. Saya juga belajar. Apa saya sudah sempurna belum? Saya pernah buat salah 2019, berarti baru 2 tahun yang lalu. Apa saya sudah sempurna belum? Untuk masalah ini,
Semua kita bergumul. Hamba-hamba Tuhan yang besar pun bergumul dengan ini. Butuh kerendahan hati untuk kita menaklukkan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat itu Bapak Ibu. Yang keempat, ia senantiasa berdoa. Wow. Kalau Bapak Ibu lihat ayat yang kedua ya, dari Kisah Rasul pasal 10 ayat yang kedua. Alkitab berkata begini. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Lalu kemudian yang ketiga, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan, kata dan ini kan bahasa Yunani dipakai kata kahi. Kahi itu artinya sekaligus senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi tidak ada spasinya di situ. Berarti orang ini punya sebuah lifestyle, gaya hidup yang suka berdoa. Dan kita udah bicara doa, udah dalam berapa sisi ya? 5 sisi kalau nggak salah. Berdoa membuat kita terjaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Orang yang mudah terjerembab dalam pencobaan karena tidak berdoa. Orang yang suka bertengkar, suka iri hati, Yakobus berkata, karena kamu tidak berdoa. Jadi alasan banyak hal yang terjadi, alasan menimbulkan masalah banyak dalam kehidupan kita di dunia ini, karena orang tidak berdoa. Karena Kornelius sering berdoa, maka tidak ada perbedaan lagi, tidak ada sekat bahwa dia ini penjajah dan yang Yahudi ini terjajah, sudah tidak ada lagi. Makanya dia mudah sekali dicama oleh Tuhan atau menerima kebenaran. Orang yang suka berdoa, mudah sekali terima kebenaran, mudah sekali dikoreksi, mudah sekali diberitahukan ketika dia keliru dan salah. Tapi kalau orang malas doa, hatinya keras Bapak Ibu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya adalah orang yang mau untuk dikoreksi karena saya orang yang suka berdoa. Amin 10.000 triliun kali. Matius 26:41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini pergumulan saudara dan saya. Ini pergumulan saudara dan saya. Berjaga-jaga sekaligus berdoalah. Kan kata dan itu kan diartikan sekaligus. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya tidak akan jatuh dalam percobaan ketika berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berapa banyak Bapak Ibu yang dengar Roh Kudus bilang, ayo doa. Tapi daging, aduh malas, mendingan main handphone, mendingan balas WhatsApp, mendingan nonton Netflix. Ada film-film baru. Betul kan? Daging lemah. Roh penurut. Ayo menyembah. Aduh, tanganku berat. Apalagi kalau cincin. Apalagi kalau jam tangan Rolex. Susah sekali, angkat tangan berat sekali. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada yang ketawa pakai emoji sampai air matanya keluar. Ya. Bapak Ibu tulis di situ, saya mau berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, ini roh jahat. Roh jahat ini yang suka menyerang saudara. Yaitu keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Berarti kalau tidak berdoa, maka kita mudah jatuh dalam pencobaan. Yes and amen 10.000 triliun kali. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat Bapak Ibu hidupnya kuat, bertahan, tetap dalam rule-nya Tuhan, banyak doa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini bahasa Yunani dipakai gregoreo. Gregoreo ini diterjemahkan memperhatikan dengan sungguh, melihat dengan teliti. Pertama melihat Tuhan, lalu lihat hati kita, bukan lihat orang lain. Memperhatikan dengan sungguh, melihat dengan teliti, memperhatikan Tuhan, firman Allah dengan sungguh-sungguh, memperhatikan hidup kita, sungguh-sungguh. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ternyata orang yang tidak dapat berdoa,
Salah satunya karena tidak dapat menguasai diri. Gimana sih penguasaan diri? Namanya spirit of control. Ya. Anda butuh spirit of control, roh penguasaan diri. Kalau tidak dapat menguasai diri, butuh minta roh penguasaan diri. Roh penguasaan diri adalah salah satu buah roh. Minta dari Roh Kudus. Untuk berikan kepada kita yang suka marah, suka tersinggung, suka amarah meledak-ledak. Ya. Minta dari Roh Kudus. Supaya Bapak Ibu dapat berdoa. Orang yang bisa berdoa itu harus punya spirit of control. Karena penguasaan diri dan ketenangan dalam menghadapi berbagai hal adalah kunci sebuah doa yang penuh kuasa untuk membuka langit. Ulangi, penguasaan diri dan ketenangan dalam menghadapi berbagai hal adalah kunci sebuah doa yang penuh kuasa untuk membuka langit. Langit, kalau Bapak Ibu lihat terjemahan bahasa Inggris, heaven, membuka sorga. Jadi doa-doa yang penuh kuasa adalah manifestasi dari kehidupan yang dijagai karena saleh, yang membawa seisi keluarganya menyembah Tuhan, yang memberi karena dia tahu apa yang dia punya itu datang dari Tuhan, dan mulut mengucapkan doa-doa, maka itu akan menghasilkan kuasa doa yang powerful. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanam pada masanya, pada musimnya sebenarnya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Sekali lagi saya baca Ulangan 28 ayat 12. Ini kerinduan dari hati Tuhan. Tuhan akan, kata akan artinya begini, ketika engkau mendengar firman, melakukan firman, ketika engkau hidup saleh, ketika engkau membawa seisi keluarga menyembah Tuhan, ketika engkau memberi waktu, tenaga, kekuatan, pikiran, termasuk kekayaanmu, termasuk pikiran, termasuk keuanganmu. Alkitab berkata begini, maka membuka bagimu perbendaharaannya. Ternyata sorga punya perbendaharaan. Karena kerajaan, yakni langit, sorga untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Wow, segala pekerjaanmu. Katakan, saya akan diberkati segala pekerjaan saya. Amin. 5 juta triliun kali. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Bukan kepada tetangga, bukan kepada teman, memberi pinjaman. All nations. Tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Wow. Saya berdoa ayat firman ini terjadi bagi orang-orang percaya. Ini yang saya kasih tema di atas adalah membuka langit dengan doa iman. Dan saya tidak mau kita hidup untuk ada di bawah orang yang meminjamkan. Tapi semua kita yang mendengarkan hari ini, one day, mulai dari sekarang, kita yang akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Mari tulis dengan perkataan profetik bahwa saya akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, tapi saya sendiri tidak akan meminta pinjaman. Karena saya hari ini telah membuka langit dengan doa iman. Saya hidup saleh, membawa seisi keluarga menyembah Tuhan. Saya memberi karena semua yang saya punya datang dari Tuhan. Memberi karena mencintai Tuhan, bukan karena hasil. Karena memang saya sudah diberkati. Dan keempat, saya mau senantiasa berdoa.